Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Gimana puasanya hari ini? Lancar kan ya? Ya, semoga lancar semua ya. Belum mokel, nanti aja kalau makan habis maghrib. Pada hari ini seperti biasanya, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari ceritanya Mas Simpleman yang membahas sebuah perkampungan yang dulunya dihuni oleh banyak makhluk goib di sana. Oke, daripada kita berlama-lama, tapi sebelumnya seperti biasa ya, eh, saya minta tolong untuk mengisi form survei yang ada di kolom komentar yang nantinya akan saya sematkan di sana. Jadi kemarin-kemarin yang masih belum ngisi atau subscriber saya yang belum ngisi, silahkan diisi agar ya nanti bisa saya simpulkan ya, eh, atau bisa saya hmm, apa ya istilahnya, kita bisalah membuat channel ini lebih baik lagi dari survei itu tadi. Baik, langsung saja kita akan masuk ke cerita dari Mas Simpleman. Selamat mendengarkan. Kampung Randu Kulon adalah sebuah nama dari kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal yang di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakkan kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya itu adalah gambaran, nama yang tepat bagiku untuk menyamarkan nama kampungku sebagai pembuka sajianku malam ini. Dikarenakan bila aku menunjukkan nama sebenarnya dari nama kampungku, takutnya akan membuat aku sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah. Karena hal ini menyangkut privasiku dan warga. Sajianku malam ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja yang bisa dihitung jari. Namun, sebelum aku mulai, tidak ada salahnya bila aku mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang langsung di desaku. Malam itu, hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan badai seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, kisaran umur 30 tahunan. Kaget bercampur penasaran karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana sendirian dengan bercahayakan lampu petromak yang menyala-nyala. "Siapa itu?" kata Mbah Gimon dalam hatinya. Namun,
rasa penasaran itu ditepis begitu saja. Karena yang tersirat dalam pikiran Bagimon, mungkin itu hanyalah anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana malam. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali setiap malam dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar. Selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendirian. Karena penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu, ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. "Assalamualaikum," kata Mbah Gimon waktu itu. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab dan hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga, manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. "Sampean siapa ya? Kok saya baru pertama kali lihat sampean?" Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya tersenyum. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul seseorang lain dengan baju kokoh dan peci putih. Aromanya wangi berjalan dalam keheningan. Yang tahu-menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Gimon, sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslimin memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya lalu ikut duduk bergabung bersama. "Ono opo to, Le? Kok awakmu ono nang kene?" Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab dengan suaranya yang kecil dan nampak sopan. "Saya baru diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat tinggal." Mbah Gimon yang mendengar itu nampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu. Yang terdengar asing di telinganya adalah apa maksud dari Maharatu dan siapa dia yang mengusir pemuda ini. Namun Mbah Gimon memilih untuk mendengarkan saja. "Oh, gitu toh," jawab Pak Muslimin. "Wes, gini aja. Gimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, tapi kamu nggak boleh ganggu warga di sini," kata Pak Muslimin. Mbah Gimon sendiri masih terlihat bingung melihatnya. "Nje Pak, kalau ada saya mau bertempat," jawab pemuda itu. "Ada kok, ada," kata Pak Muslimin. Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu namanya Sapi. Mbah Gimon nampak bingung lagi dengan ucapan Pak Muslimin. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslimin dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslim
Juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya itu adalah Mbah Pak, istrinya Pak Muslimin yang baru saja datang. "Aduh Pak, ini loh, tak bawakan payung. Aku khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya, "Oh, ini ya Pak yang namanya sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon nampak kaget setengah mati. Baru pertama kali dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang di hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslimin terlihat panik. "Asu setan iki," katanya tiba-tiba, sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ini ada apa toh Pak?" kata Mbah Gingon Gimung. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. "Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah tak tawari, enak toh? Badannya sapi. Malah masuk ke badannya istriku. Apa dikira istriku ini sapi?" "Setan opo toh Pak?" Mbak Gimon nampak bingung. "Duh, jadi kamu nggak tahu kalau anak lelaki yang nemenin kamu dari tadi itu setan?" Mbak Gimon menggelengkan kepalanya. "Itu tadi yang nemenin kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana." Mbak Gimon kaget dan nampak pucat sekarang. Pak Muslimin pergi dengan membawa istrinya pulang akhirnya. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslimin untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Mbak Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja ia lihat. Ini adalah sekelumit cerita yang aku dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita, aku nggak berhenti tertawa. Karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun bila aku pikir kembali, bagaimana bila aku yang dihadapkan dengan pocong itu secara langsung? Apa aku masih bisa tertawa? Entahlah. Untungnya sampai saat ini aku belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Mungkin ini dulu sajianku malam ini, karena cerita akan masih panjang dan berbeda-beda. Karena ini adalah awal cerita sebelum kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. Oke, mungkin itu dulu ya, cerita pembuka dari ceritanya Mas Simpleman yang berjudul Kampung Lelembut atau Desa Lelembut. Karena nantinya akan terbagi-bagi dari jadi beberapa bagian ya, episode. Dan itu beda-beda judul gitu. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga puasa kalian lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.